Oke, sekarang kita ke tool selanjutnya. Di sini ada di bawahnya selection tool ada pen tool. Jadi pen tool ini adalah alat pena ya. Pen itu kan pena. Jadi pen ini digunakan untuk membuat garis atau bentuk. Garis dan bentuk. Bentuk objek itu kan bisa dibuat dari garis. Misal, ini cara penggunaannya adalah dengan diklik. Jadi ini kalian lihat ya, di sini kan ada di kursornya pen ini kan ada tanda bintang. Nah, tanda bintang itu artinya adalah memulai garis. Dimulai dengan titik. Kita klik satu kali. Nah, setelah itu kursornya, ya kalau semisal tetap ada di titik tadi, itu kursornya berubah jadi negatif, minus. Yang tadi kan bintang, sekarang jadi minus. Ini minus itu artinya adalah mengurangi titik. Jadi karena tadi kita buat titik satu kali, terus misal ini kita klik, nah otomatis titiknya hilang gitu. Nah, misal kita buat garis lurus ya, kita klik satu, terus oh sebentar. Jadi sebelum memulai, nah ini tadi ya, kalau misal nggak jadi, kita sudah klik satu, terus oh nggak jadi. Nah karena nggak jadi, kita ubah kursornya jadi ke selection tool atau bisa diubah ke sini atau kita balikin ke sini terus kita klik minus, nah hilang. Nah sebelum itu kita bisa mengatur warna. Jadi kita buat warna apa ya, warna garisnya warna hitam. Garisnya warna hitam. Di sini ada dua kotak ya, yang kotak ini namanya fill, yang ini namanya stroke. Kita klik yang stroke. Nah, dia udah di depan. Terus setelah itu kita klik ini color. Nah, cara menggantinya bisa mau warna hitam atau warna biru, di double klik, terus diganti warna biru. Seperti itu. Kita klik ya, udah di setting warnanya. Terus baru kita buat garis. Kita klik satu, udah dilepas ya. Ini ya, tekan mouse-nya. Terus kita arahkan ke garis miring, misal ke sini. Terus kita klik lagi satu. Nah, buat lagi. Jadi berapa titik? 3 ya. Kita buat 1, 2, 3, 4. Terus kalau sudah selesai, kalian mau garisnya bentuknya begini, udah kita klik. Ya, ini diarahkan ke selection tool. Klik. Nah, jadi sekarang garisnya sudah seperti ini ya. Di sini cara mengubah. Jadi garis ini tuh bisa diubah. Cara mengubahnya adalah kayak segitiga kecil di sini itu bisa diklik kanan. Kalau diklik kanan, ada pilihan lain. Ada anchor point tool, ada add anchor point tool, sama delete. Nah, fungsinya kita coba dulu yang delete sama add ya. Kalau misal delete tadi, untuk mengurangi titik ya, misal ini tadi kita buat titiknya ada 4. Karena untuk mengurangi titik, kita arahkan ke titik garis. Tadi titiknya di mana? Titiknya apakah ada di sini? Coba klik. Nah, muncul please use the delete anchor point tool on an anchor point tool of a path. Jadi, nah kita coba klik dulu, seleksi dulu. Nah, oh nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan. Jadi di sini titiknya kan ada di 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Jadi ketika kita mau menghapus anchor point tool, karena untuk menghapus titik, kalau kita arahkan di sini akan nggak bisa. Jadi mengarahkannya adalah di titiknya. Di sini nih anchor nih, tulisannya anchor. Klik. Nah, otomatis
titik yang ada di sini tadi terhapus. Akhirnya bentuk garisnya berubah. Jadi seperti siku-siku. Nah, kalau semisal itu yang delete ya. Kalau misal nambah add anchor point tool. Nah, add anchor point tool ini untuk menambahkan. Jadi kalau yang tadi diarahkan di anchor atau di titik, kalau yang ini diarahkan di garis. Nah, garis kita klik. Nah, ya tambahkan tadi kan cuma 3, 1, 2, 3, sekarang jadi 4. Lagi bisa. Nah, emang ditambah sama dikurangin tuh untuk apa? Nah, semisal kalian mau buat bentuknya, zigzag. Enggak. Ini kan miringnya ke bawah kan lurus. Bisa kalian buat zigzag. Bisa. Caranya kita menggunakan yang ini ya, anchor point tool. Nah, ini adalah tool yang digunakan untuk edit titik. Nah, caranya kita buat zigzag. Jadi ditekan dulu shift-nya ditekan, setelah itu kita klik, terus kita tarik. Di sini kalau maksudnya udah bisa ditarik, shift-nya dilepas, boleh. Terus selanjutnya tekan shift dulu, terus kita tarik, terus shift-nya dilepas. Nih, ditekan shift, kita klik, kita tarik, kita lepas shift-nya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau semisal bisa buat bentuk setengah lingkaran. Bisa pakai pen tool, kita klik. Setengah lingkaran kan? Setengah lingkaran yang tertutup atau terbuka. Kalau misal terbuka, cukup pakai 2 titik. Setelah itu kita ganti ke selection tool. Setelah itu kita ganti ke anchor point tool. Nah, kalau untuk membuat garis lengkung, caranya adalah kita klik. Nah, ini kalian lihat ya, di sini kan ada di segitiganya itu, kursor yang segitiga panah itu kan ada titik sama titik, terus ada garis melengkung. Nah, itu tandanya kita bisa melengkungkan. Jadi garisnya bisa kita buat lengkung. Caranya kita arahkan ke garis, setelah itu kita klik, terus kita tarik. Nah, kalau kita tarik muncul ya, ada muncul gambar jarum pentul di sebelah sini. Nah, ini bisa ditarik. Ini kan jadi melengkung. Bisa juga kita menggunakan ini. Nah, ini handle ya namanya. Kita klik bulatnya, handle-nya ini kita klik. Terus ini bisa diarahkan. Tergantung sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan mau seberapa lengkung. Nah, ini adalah bentuk setengah lingkaran yang terbuka. Kalau tertutup caranya gimana? Nah, kalau tertutup bisa kalian buat, kalau misal buat dari awal ya, kita klik 1, 2, terus setelah itu kita balikin lagi ke garis awal sampai muncul kursornya itu ada bentuk lingkaran. Nah, kalau lingkaran berarti garisnya sudah tertutup. Terus kita ganti ke anchor point tool. Anchor point tool kita tarik 1. Nah, jadi kan kita buat dari kiri ke kanan, habis itu ke kiri lagi. Jadi tadi garisnya itu ada 2, terus sekarang kita tarik 1, kita ubah jadi bentuk setengah lingkaran. Seperti ini. Ini setengah lingkaran yang tertutup. Ya kan? Nah, kalau semisal udah jadi nih, udah terlanjur jadi, masa bikin lagi? Ini bisa diedit. Cara editnya adalah kalau tadi kan butuh satu garis. Nah, untuk membuat setengah lingkaran yang tertutup berarti kan butuh 2 garis. Caranya berarti adalah menambahkan garis di sini, garis lurus. Cara menambahkannya
menggunakan pen tool. Kita klik kanan, terus kita klik pen tool. Nah, terus kita arahkan ke anchor yang ada di sini, ke titik. Nah, sampai ada garis miring ya. Nah, kalau misal kita klik, kalau misal muncul seperti ini, berarti kita bisa menyambung dengan garis yang sudah ada. Beda dengan kalau ini kan kita membuat garis baru. Ini. Nah, kalau ini kita meneruskan, jadi melanjutkan garis yang sudah ada. Kita klik, terus kita arahkan ke sini. Nah, muncul lingkaran. Nah, kalau sudah selesai. Seperti itu ya. Nah, itu adalah fungsi pen tool, anchor point tool, add, and delete. Nah, sekarang di sebelahnya ada kurvatur tool. Kurvatur tool. Jadi, kalau yang ini fungsinya adalah untuk membuat garis lengkung. Mirip sebenarnya, pen tool juga bisa. Tergantung kalian lebih suka yang mana. Kalau untuk buat yang melengkung-melengkung bisa menggunakan ini. Sama. Nah, mau buat seperti ini menggunakan pen tool bisa. Caranya kita buat ya pen tool, misal nih, kita buat warnanya beda deh, warna hijau. Gua klik 1, 2, 3. Nah, terserah ya kalian mau bikin berapa titik. Asal pokoknya kalau semisal nanti kurang bisa ditambah, atau kalau kebanyakan bisa dikurang. Nah, sudah. Nah, di sini bentuknya masih tegak lurus ya. Nah, ini bisa kita menggunakan anchor point tool. Kita klik di tengah garis, terus kita arahkan ke sini. Nah, bisa. Di dalam desain itu prosesnya nggak penting. Maksudnya tekniknya itu terserah. Nggak harus sama persis dengan yang ada di tutorial. Yang penting nanti hasilnya jadi bagus. Gitu. Oke. Sekarang yang warna biru coba kita hilangkan dulu ya. Kita sembunyikan yang warna biru. Nah, hasilnya beda ya. Beda. Kalau yang ini kan lebih smooth melengkungnya. Kalau yang ini enggak. Tapi ini bisa diedit. Ini masih bisa diedit. Caranya adalah kita klik objeknya. Setelah itu anchor point tool tetap ya. Terus kita klik. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul handle. Handle-nya ini bisa kita arahkan sesuai lengkungannya. Mana tadi yang kurang smooth bisa kita rapikan di sini. Lengkungnya sudah oke ya. Ini kurang. Oke, sudah mendingan ya. Wait, saya salah. Ini kita sandingkan gini deh. Berbeda, tapi lumayan mirip ya. Nah, udah sekian. Sepertinya cukup sekian ya. Oh iya, kalau misal kalian mau garisnya, mau kalian tebal atau tipiskan, bisa. Caranya adalah kita klik objeknya, setelah itu ada di stroke ini. Klik, ini kan 1 poin. Nah, mau ditebelin, boleh. Dikecilin, ini atau lewat sini bisa. Ya, tipis banget kalau 0,25. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Ya, cukup sekian. Kalau misal ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Terima kasih.